Oh iya, bukan hiu yang di Perak, hiu yang di Perak. Emang Perak ada hiu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Nadia. Dan hari ini aku gak sendirian loh guys. Aku bersama dengan partner aku, yaitu Safira. Hai semuanya, aku Safira. Aku senang banget bisa bertemu kalian di episode kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sering kali dibicarakan oleh kalangan muda atau Gen Z ya mungkin di zaman sekarang itu, membahas tentang kesehatan mental dari sudut pandang agama Islam. Oke. Sekarang kan banyak orang ngomong soal healing, self-care, atau mental health awareness. Tapi kadang orang lupa bahwa Islam sebenarnya udah dari dulu mengajarkan cara menjaga ketenangan jiwa. Betul Gofir, bahkan di Al-Quran itu udah dijelasin ala bitazikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya hanya dengan kita mengingat Allah, hati kita akan terasa lebih tentram. Itu masuk dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28. Jadi Fir, ternyata konsep healing itu udah lama banget loh ada di agama Islam, cuman bahasanya aja yang berbeda di era sekarang. Oke, dalam Islam itu juga kesehatan itu nggak cuma fisik aja loh. Ternyata kesehatan itu juga ada kesehatan batin. Gimana sih kesehatan batin? Nah, pasti kamu bertanya-tanya. Nah, kesehatan batin itu kalau hati kita nggak tenang, sholat pun rasanya jadi berat kan. Iya. Terus pikiran juga terasa gelisah gitu. Nah, itu tuh salah satu tanda-tanda adanya ada yang perlu kita benahi di dalam diri kita. Contohnya seperti ya tadi di kesehatan batin kita gitu. Iya, dan Islam tuh punya konsep qalbun salim, hati yang bersih dan sehat. Jadi bukan cuma bebas dari penyakit, tapi juga dari iri, dengki, stres berlebihan, dan keputusasaan. Betul, sekarang banyak orang merasa kehilangan arah, overthinking, stres, bahkan burnout loh Fir. Salah satu penyebabnya itu mungkin karena kita jauh dari Allah, ataupun kita memiliki rasa kurang bersyukur, kemudian terlalu fokus sama pencapaian dunia gitu. Iya, bener banget. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener banget. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Artinya, ketenangan itu bukan soal punya banyak hal, tapi soal hati yang ridho dan ikhlas. Nah, gimana caranya biar mental kita tetap sehat secara Islam? Salah satunya dengan rutin berzikir dan sholat tepat waktu, itu kayak spiritual recharge. Iya bener itu. Terus juga belajar bersyukur dan sabar. Misalnya ketika kita lagi dikasih ujian oleh Allah, ingat bahwa Allah itu nggak akan memberi ujian kita kalau kita nggak bisa melewati ujian tersebut. Nah itu juga masuk dalam Quran Mufir. Itu masuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Plus jaga hubungan baik sama orang-orang terdekat atau orang-orang lain lah ya, serta menjaga silaturahmi kita kepada orang-orang gitu, agar hati kita bisa tetap tenang. Dan Sekarang juga lagi viral di YouTube maupun di IG. 1 hour later. Di mana pun. Sekarang juga lagi viral di TikTok dan di YouTube, banyak psikolog muslim bahas healing Islam atau self-care berdasarkan Al-Quran.
Jadi gabungan antara psikologi modern dan nilai Islam itu. Gitu ya. Iya sih, contohnya seperti journaling rasa syukur, kemudian meditasi zikir, atau mindfulness saat sholat. Itu semua cara Islami untuk mengelola stres dan emosi biar tetap sehat mental serta spiritual kita, guys. Oke, kalau dipikir-pikir, Islam itu lengkap banget ya. Nggak cuma ngatur ibadah, tapi juga ngatur panduan buat jaga hati dan pikiran kita. Bener banget tuh, Fir. Kadang kita terlalu sibuk mengejar duniawi gitu ya, sehingga kita lupa dengan adanya Allah gitu yang selalu ada untuk kita. Padahal kuncinya itu cuma satu loh, Fir. Yaitu padahal kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri gitu, lewat hubungan kita sama Allah gitu. Oke, jadi kesimpulannya Islam dan kesehatan mental itu nggak bisa dipisahkan, guys. Karena iman yang kuat bisa jadi fondasi untuk pikiran dan hati yang tenang. Semoga dari obrolan kali ini kita semua bisa belajar buat lebih mindful dalam beribadah dan lebih sayang sama diri sendiri dengan cara diridhoi Allah. Amin, amin, amin. Oke, sekian dari podcast kami. Kami mau undur diri dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys di episode berikutnya. Gak Perkenalkan, nama saya Safira Zafarina Takia dengan NIM akhir 608, kelas agama 110 dari kelas 2025M. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Herawati Bintari dengan NIM akhir 612, kelas 2025B dan kelas agama 110. Dadah. Astagfirullah, iya. Kita spill dulu ya, guys. Speak dulu. Kok speak sih?